Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang di sekitar kita. Oke, berita hari ini saya akan ambil dari kompas.com. Ya, beritanya seperti ini. Ini pelajaran yang bisa diambil dari kasus raibnya uang Winda Earl di rekening. Ini di kompas.com tanggal 13 bulan 11 2020 jam 10.43 WIB. Jadi tadi pagi ya. Oke, beritanya seperti ini. Kasus raibnya uang 22 miliar milik atlet e-sport Winda Earl dan ibunya yang belakangan jadi sorotan. Pasalnya kasus serupa terjadi bukan cuma sekali atau dua kali. Meski bank sudah dilengkapi dengan sistem kelola meliputi pengawasan ketat dan manajemen risiko yang baik, tetap ada risiko yang mengintai uang kita dimanapun. Kasus Winda menjadi pelajaran berharga agar kita lebih hati-hati. Pencegahan risiko berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun, kadang kasus-kasus serupa berawal dari kelalaian kita. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir risiko yang muncul dari setiap tindakan terhadap uang atau aset lain Anda. Di sini ada beberapa sarannya. Yang pertama, semua ada risiko. Jadi kita harus menyadari bahwa memang di segala sesuatu ada risiko. Nanti berita lengkapnya silahkan Anda baca sendiri ya. Jadi saya tidak akan bacakan secara detail. Cuma di sini intinya adalah menurut salah seorang perencana keuangan, setidaknya ada 3 risiko yang muncul bila Anda memilih uang di bank. Jadi tetap risiko itu tetap akan ada. Gitu ya. Salah satunya ya kemungkinan perilaku oknum bank seperti yang dialami oleh Winda ini. Oke. Terus saran yang kedua adalah jaga kerahasiaan data pribadi. Nah, ini tentunya sangat penting sekali. Entah itu ATM, entah nomor PIN dan segala macamnya. Terus saran yang ketiga menurut artikel ini adalah pelajari produk keuangan. Jadi produk keuangan yang kita ambil, di sana ada ATM-nya, ada ada rekening koran dan segala macam, itu kita harus pelajari dengan baik. Itu supaya kita mengerti apa yang menjadi haknya kita dan apa yang yang harus kita pantau dari tabungan kita. Sekali lagi berita lengkapnya silahkan Anda baca ya. Saran yang keempat menurut artikel ini adalah cek saldo berkala. Gitu ya. Jika uang Anda disimpan di bank, bukan berarti Anda lepas tangan dan enggan mengecek saldo secara berkala. Semuanya harus dilakukan gitu ya. Dan terakhir saran yang kelima, dibilang pisah tabungan. Bukan hanya di dunia investasi, menurut rupanya di sertifikasi juga diperlukan untuk beberapa tabungan. Jadi jangan menyimpan sejumlah uang Anda seluruhnya dalam satu tabungan. Kita harus pecah-pecah di beberapa bentuk tabungan atau investasi. Yaitu kurang lebih ada 5 saran yang dianjurkan dalam artikel ini tentang bagaimana supaya kasus kejadian yang dialami oleh Winda ini tidak dialami oleh kita semua. Oke, dari artikel ini ada sesuatu hal yang menarik bahwa memang setiap kita tidak bisa kehilangan, maksudnya kita tidak bisa mengantisipasi risiko kemungkinan kehilangan dari uang kita, gitu ya. Tapi saya ingat dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi kasus yang tadi itu adalah bukti bahwa tidak ada tempat yang aman. Dimanapun kita menaruhnya, kemungkinan itu tetap ada. Kemungkinan untuk hilang, kemungkinan untuk tiba-tiba, tadi dalam firman Tuhan, kemungkinan misalnya seperti pencuri, dia bisa mengambil dalam jumlah banyak, atau ada ngengat. Ngengat itu menggerogoti sedikit demi sedikit. Seperti kita tahu bahwa nilai tukar mata uang kita, itu juga ada terpengaruh dengan inflasi, sehingga itu akan seperti ngengat yang digerogoti sedikit demi sedikit. Gitu ya. Lanjutannya dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, dia bilang ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lanjutannya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Nah, ini ada firman Tuhan tentang hal mengumpulkan harta. Nah, biasanya pengumpulan harta ini berhubungan dengan upah yang kita terima dari satu hasil pekerjaan. Biasanya entah itu dari kita bekerja di kantoran, entah itu dari hasil usaha kita, kemudian kita kumpulkan dalam bentuk jadi harta, gitu ya. Dan firman Tuhan mengatakan untuk kumpulkan harta kita di surga, gitu ya. Dan ayat yang terakhir yang penting adalah dikatakan di mana hatimu berada, di sana hartamu juga berada, gitu. Dan dalam Mazmur 62 ayat 10b dikatakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kecenderungan pada manusia adalah semakin banyaknya harta, semakin banyaknya uang yang kita punya, mau nggak mau hati kita akan semakin melekat ke sana. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan, jangan hatimu melekat ke sana. Dengan bertambahnya harta, jangan hatimu melekat ke sana. Gitu. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bagi orang yang kaya, maka harta dia adalah seperti tembok yang kuat dan seperti kota di mana dia bisa berlindung di sana. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Amsal 18 ayat 11 dikatakan,
kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi orang seringkali mengandalkan kekayaannya, seringkali rasa aman, seringkali rasa ketenangan hatinya, itu karena dia merasa bahwa dia punya harta, dia punya uang yang banyak. Itu seperti kota dikatakan tadi. Dan itu seperti tembok menurut anggapannya. Gitu. Dan hatinya akhirnya melekat di sana. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan, semakin bertambahnya harta, jangan sampai hati kita melekat di sana. Dan kata firman Tuhan, di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa biarkan kita mengumpulkan harta di surga, supaya di sanalah hati kita berada. Gitu. Dan kata firman Tuhan, harta yang kita kumpulkan, itu pada masa kemurkaan, itu sama sekali tidak berguna. Kita lihat ayatnya dalam Amsal 11, ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi harta yang membuat orang merasa aman, harta yang membuat orang merasa hidupnya lebih tenang, dan dikatakan tadi seperti kota atau seperti tembok yang tinggi, justru pada hari kemurkaan itu sama sekali tidak ada gunanya. Kebenaran kita, hidup kita tidak ditentukan dari berapa banyak harta yang kita punya. Dan firman Tuhan mengatakan mari kita mengumpulkan harta di surga. Nah sekarang apa sih yang kita harus kumpulkan di surga? Harta apa sih yang kita harus kumpulkan di surga? Kita akan lihat lebih detail ya mengenai bagaimana sih kita mengumpulkan harta di surga. Harta apa yang harus kita kumpulkan? Gitu ya. Yang pertama dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Yang kita harus kumpulkan itu yang menyelamatkan, itu adalah hikmat dan pengetahuan. Karena kekayaan, karena harta pada hari kemurkaan itu tidak berguna. Justru yang kita harus kumpulkan kekayaan itu adalah yang menyelamatkan hikmat dan pengetahuan. Lanjutannya adalah takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi kita harus memperkaya diri kita dengan hikmat pengetahuan Allah, kita harus memperkaya diri kita dengan takut akan Tuhan. Itulah harta yang kita kumpulkan di surga. Itulah harta benda Sion. Itu yang pertama, itu yang akan kita kumpulkan di surga. Perkaya diri kita dengan pengetahuan firman Tuhan, perkaya diri kita dengan pengenalan pada Tuhan, dan biar takut akan Tuhan bertambah-tambah dalam diri kita. Itulah harta benda Sion. Itulah harta yang menyelamatkan. Harta yang di bumi semua akan hilang dengan ngengat dan pencuri, dan karat akan merusakannya. Tapi mari kita kumpulkan harga di surga. Pertambah-tambahkan pengetahuan kita, pertambah-tambahkan pengenalan kita akan Tuhan, dan pertambah-tambahkan takut kita akan Tuhan. Itu yang pertama. Dalam 1 Korintus 9 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Paulus berkata seperti ini. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, dia memberitakan Injil. Kalau dia melakukannya menurut kehendaknya sendiri, dia bilang, memang aku berhak menerima upah. Lanjutannya, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, dia bilang, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Paulus melihat bahwa dia memang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Yesus memanggil dia untuk memberitakan Injil. Bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri. Kalau dia melakukan atas kehendaknya sendiri, maka dia berhak menerima upah. Tetapi dia melakukan karena panggilan, maka lanjutannya adalah, kalau demikian, apakah upahku? Dia bilang, upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Harta di surga kedua yang bisa kita kumpulkan, tadi yang pertama adalah takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, hikmat akan Tuhan bertambah-tambah. Dan yang kedua adalah memberitakan Injil. Itu kita mengumpulkan harta di surga. Dan Paulus bilang, ini yang menjadi upahku. Yang menjadi upahku adalah apabila aku memberitakan Injil tanpa upah. Itu yang menjadi upahku. Dan aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Itu hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk mengumpulkan harta di surga. Ya. Kita lihat hal yang lain. Dalam Matius 5 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Lanjutannya, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi salah satu kita mengumpulkan harta di surga adalah kalau kita menderita atas nama Tuhan. Kita difitnah, kita dianiaya oleh karena sesuatu hal yang atas nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan berbahagialah karena upahmu besar di surga. Upah ini yang kita kumpulkan. Dan itulah harta yang akan kita kumpulkan di surga. Jadi yang pertama adalah mari perkaya diri kita dengan pengetahuan pada Allah, dengan takut akan Tuhan. Dan yang kedua, sampaikan Injil. Beritakan firman Tuhan. Karena Paulus bilang, yang menjadi upahku adalah apabila aku memberitakan Injil tanpa upah. Dan yang ketiga, ingat,
Apabila kita menderita, dianiaya oleh karena nama Tuhan, maka firman Tuhan katakan upahmu besar di surga. Itu. Nah, itu hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mengumpulkan harta kita di surga. Dan hal-hal lain yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apabila kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, tanpa mengharapkan apapun juga, tanpa ingin mengharapkan pujian, tanpa ingin mengharapkan pengakuan dari manusia atau hormat dari manusia, maka Allah memperhitungkan itu sebagai satu upah. Dan itu kita kumpulkan menjadi harta di surga. Gitu. Dan firman Tuhan katakan tentang hal ini dalam Matius 6 ayat 1. Dikatakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Kenapa dibilang? Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi ingat saudaraku, apapun yang kita lakukan bukan untuk mendapat pujian di depan orang. Karena kalau kita melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang, maka dikatakan kita tidak akan memperoleh upah. Kita boleh berpuasa, kita boleh berdoa, kita boleh memberikan persembahan, tapi ingat, lakukan itu bukan di hadapan orang. Lakukan itu dengan sembunyi, supaya apa? Allah memperhitungkan itu semua. Karena tadi firman Tuhan katakan, kalau kita melakukan itu di depan orang, maka kita tidak akan memperoleh upah. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mengumpulkan harta di surga. Jelas saudaraku ya, dan firman Tuhan katakan, kumpulkanlah harta di surga. Di sana ngengat, karat, dan pencuri tidak akan merusakannya. Gitu ya. Dan satu ayat yang terakhir, dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Semua yang ada pada kita bisa nikmati. Mari belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Mari belajar menikmati, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dengan penuh ucapan syukur. Karena itu juga adalah karunia Allah. Itu semua harta yang kita punya, segala sesuatu yang kita nikmati saat ini, belajar mengucap syukur karena itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Terlebih dari semuanya itu, mari kumpulkan harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.